Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hada dalam sesi ketiga mata kuliah pengantar statistik Universitas Terbuka. Kali ini kita akan membahas mengenai standar deviasi dan juga varian. Ini merupakan materi ketiga sesi terakhir setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai median, mean, modus, range, dan juga deviasi rata-rata. Nah, itu sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kali ini adalah video terakhir pada sesi ketiga ini mengenai standar deviasi dan juga varian. Ini khususnya untuk data yang berkelompok saja. Untuk data yang tunggal sudah saya jelaskan dalam sesi kedua minggu lalu. Oke. Standar deviasi dan varian. Sebenarnya antara standar deviasi dan juga varian itu perhitungannya mirip, cuma beda di akarnya saja. Makanya ini saya gabung. Kita lebih fokus dulu menentukan standar deviasi karena nanti ketika kita ingin mencari varian itu tinggal menghilangkan akarnya. Oke, sebelum kita mulai, kita sudah mempunyai data ini, data nilai hasil ujian mahasiswa Universitas Terbuka tahun 2020. Data ini yang juga kita gunakan dalam perhitungan di sesi sebelumnya ya. Masih sesi 3 tapi tema sebelumnya kayak mean, median, modus, deviasi rata-rata tetap menggunakan data ini karena lebih mudah dipahaminya. Nah, kita keluarkan dulu rumusnya. Jadi sebelum kita membuat tabel apapun itu kita lihat dulu rumusnya, dan tabel itu mengikuti dari permintaan rumus. Nah, ini adalah rumus dari standar deviasi. Oke. Dari rumus standar deviasi ini kita lihat bahwa ada beberapa hal yang kita perlukan ya. Yang pertama kita perlu sigma F atau jumlah dari F. F itu frekuensi ini. Nah, karena jumlah frekuensinya sudah ada maksudnya ini, jadi berarti kita tidak perlu mencari lagi. Kemudian diperlukan lagi data X. X ini adalah nilai tengah dari ini, data berkelompok ini, nilai hasil ujian mahasiswa. Nah, karena kita belum punya datanya, X itu nilai tengah, kita tulis di sini dulu, X. X itu sama dengan XI ya, sama kalau pada penjelasan deviasi rata-rata kemarin saya menggunakan istilah XI, kalau di sini X aja, sebenarnya sama aja ya, cuma beda simbolnya aja. Intinya X adalah nilai tengah. Cara menghitung nilai tengah, cara apa ya? Mudahnya sebenarnya kita lihat interval dari 1 sampai 5 itu yang tengah-tengah berapa. Jadi kan misalkan 1 sampai 5 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, intervalnya 5. Nah, berarti interval ketiganya ya 3. Tapi kalau bingung menggunakan cara interval, bisa juga menggunakan cara 6 ditambah 10 dibagi 2. Berapa? 6 tambah 10 dibagi 2 berarti 8. Oke. Tapi kalau saya lebih mudah menggunakan itu interval. Jadi kayak 11, 12, 13. Kenapa? Karena interval ketiga, kan jumlahnya kan 5 intervalnya. Berarti X-nya pasti interval yang ketiga. Berarti 16, 17, 18. Terus ini 21, 22, 23. Oke. Tapi kalau bingung bisa pakai cara tadi, 25 ditambah 21, hasilnya dibagi 2, taruh di sini. Udah ya. Ketemu ini 3, 8, 13, 18, 23. Oke, selanjutnya kita mencari X min X bar atau rata-rata. Nah, di sini kita kan belum mempunyai data rata-rata. Tapi pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai cara menentukan nilai rata-rata pada data berkelompok. Nah, pada data sebelumnya kemarin kan datanya masih sama persis dengan ini ya. Sudah ketemu nilainya. Supaya videonya tidak terlalu panjang, penjelasannya saya skip, tapi nanti di video deskripsi
di deskripsi video akan saya taruh linknya, link cara mencari rata-rata atau X-bar ini pada data berkelompok, khususnya data ini. Oke, karena supaya nggak terlalu panjang, langsung saja saya tampilkan hasil perhitungan kita kemarin. Ini hasilnya, X-barnya atau rata-ratanya ketemu 13. Oke, berarti karena kita sudah ketemu X-barnya, sudah ketemu X-nya, sekarang kita hitung X-min X-bar. Tulis di sini dulu, X-min X-bar. X-min X-bar. Nah, saya carikan dulu simbol X-barnya. Oke, X-min X-bar. Nah, X-nya kan ini 3 yang pertama. Jadi 3 min 13 sama dengan 3, paham ya? 3 itu X-nya ini, 13 itu dari X-barnya ini. Berarti 3 dikurangi 13 sama dengan min 10. Oke, lanjut. Berarti X-nya yang selanjutnya adalah 8 min 13 X-barnya tadi di bawah ini, jangan lupa, sama dengan min 5. Terus kemudian ini lagi 13 min 13 sama dengan 0. Terus kemudian 18 ini ya, min 13 sama dengan 5. Terakhir 23 min 13 sama dengan 10. Nah ya, pertama ketemu min 10, min 5, terus kemudian 0, 5, dan juga 10. Nah, sekarang kita sudah ketemu ini, sudah ketemu ya X min X barnya. Selanjutnya rumusnya kan yang diminta X min X bar kuadrat. Nah, berarti selanjutnya kita bikin kolomnya X min X bar kuadrat. Bentar, saya carikan simbolnya dulu supaya cepat. Bentar ya, ini. Nah, X min X bar kuadrat. Oke, berarti tinggal ini X min X bar ini kita kuadratkan. Jadi min 10 kuadrat sama dengan 100. Karena min pangkatkan atau dikuadratkan menjadi plus. Terus ini min 5 kuadrat sama dengan 25. 0 kuadrat tetap 0. Terus ini 5 kuadrat 25. Terus 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, kita sudah ketemu ini X min X bar kuadratnya. Nah, sekarang soalnya kan mintanya F kali X min X bar kuadrat. Jadi sekarang kita bikin tabel baru yang isinya F kali X min X bar kuadrat. Bentar, saya carikan simbolnya dulu supaya gampang. Ini F kali XI min X bar kuadrat. Langsung kita jumlahkan. F-nya ini ya, jangan lupa F itu frekuensi ini, XI min X bar kuadrat ini. Tadi kolom ini kalikan ini taruh di sini. Jadi 5 kali 100 sama dengan 500. 10 kali 25 sama dengan 250. Kok keluar 250. Oke. Terus 13 kali 0 jelas 0. Terus 18 kali 25 250. Terakhir 5 kali 100 500. Nah, terus karena permintaannya ada sigma ya, jadi kita jumlahkan ini semuanya. Nah, kita jumlahkan mulai 500 ditambah 250
ditambah 0, ditambah 250, ditambah 500. Ketemunya 1500. Oke, nah udah ketemu. Kita sudah punya data semuanya yang diperlukan dalam mencari standar deviasi. Yang pertama adalah sigma F kali X min X bar kuadrat. Ketemu 1500. Kita tulis dulu di sini. Sama dengan akarnya saya gambar aja ya, saya nggak ada simbolnya. Akar. Tuh. Akar dari ini ketemunya 1500 kemudian per n-nya ini, n itu adalah jumlah frekuensi, berarti 45. Terus langsung sama dengan akar dari 1500 dibagi 45 itu 33,33 ya kan, 33,33. Nah kemudian udah ya ketemu, terus di akar jadi ketemunya pakai kalkulator aja kalau susah, sama dengan 5,77. Nah ini adalah jawaban dari standar deviasi data ini. Nah sekarang kita menuju ke varian. Varian itu rumusnya ini, saya keluarkan dulu rumusnya. Nah rumusnya kan ini, rumus varian. Ini kan sebenarnya rumusnya sama ya, cuma nggak ada akarnya, berarti ya tinggal gini, tinggal sama dengan ini sama kan, sama, jadi 1500 ini kenapa kan ini sama kan, kayak ini 1500 per 45. Nah langsung sama dengan itu deh, 33,33. Nah ini adalah untuk varian, sama cuma berhenti di sini, nggak di akar. Nah satu lagi ada yang namanya varian sampel. Di buku materi yang saya kirimkan kemarin kan ada ya, selain varian biasa untuk populasi ada juga varian untuk sampel ya. Kita belajar dikit lah di sini. Saya keluarkan dulu rumusnya. Sebenarnya sama sih, cuma beda di itu n-nya. Nah ini rumusnya. Jadi tetap kita keluarkan sama ini, berarti 1500 per n-1. N-nya kan 45, berarti ya tinggal 45 min 1 berarti 44. Jadi ya tinggal gini. Sama dengan 1500 per, langsung saja ya, n-1, n-nya kan udah tahu kan 45, min 1 berarti kan 44. Jadi 1500 per 44 sama dengan berapa? Dihitung pakai kalkulator, ketemu deh nanti. Sebentar saya hitungkan dulu. Aduh, kalkulatornya masih sedikit error. 1500 dibagi 44, jadi 34,09. Oke, sudah ketemu ya. Ini materi terakhir kita pada sesi ketiga ini. Sudah paham semua? Ini langsung 3 tentang standar deviasi, terus varian untuk populasi, dan juga varian untuk sampel. Nah, karena ini sudah sesi terakhir, nanti mohon tugas akan segera saya upload video-videonya, terus kemudian dikerjakan seperti saya contohkan ini. Tabelnya dibikin, caranya dibikin, insya Allah nanti dapat nilai sempurna. Harapan saya nanti semuanya dapat nilai 100 dan bisa meningkatkan nilai teman-teman sebesar 30% pada nilai akhir. Wassalamualaikum.